Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Catatan media asing soal kebijakan Jokowi selama pandemi disebut yang terburuk di Asia Tenggara. Kok bisa? Novel Coronavirus Disease atau COVID-19 telah menjadi ujian bagi banyak negara termasuk Indonesia. Berbagai kebijakan dilahirkan oleh pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kebijakan tersebut rupanya disoroti oleh banyak pihak, termasuk sejumlah media asing. Dikutip dari Melbourne Asia Review, berdasarkan tulisan dari Rafika Kurata Ayun, merupakan dosen di Fakultas Hukum di Universitas Indonesia, sekaligus mahasiswa PhD di Melbourne Law School, serta Abdul Mughis Mudofir, merupakan dosen di Departemen Sosiologi di Universitas Negeri Jakarta. Krisis disebut telah menjadi sarana bagi para elit dalam politik dan bisnis untuk semakin mengakumulasi kekuasaan dan uang. Sifat tidak liberal Indonesia ditandai dengan tidak adanya aturan hukum dan korupsi yang meluas, telah memungkinkan kepentingan-kepentingan dominan untuk mengeksploitasi krisis, alih-alih mengatasinya demi kebaikan umum. Penanganan COVID-19 di Indonesia disebut yang terburuk di Asia Tenggara. Indikasi yang baik tentang hal ini adalah bahwa angka kematiannya sekitar 7%. Tertinggi di antara negara-negara lain di kawasan ini, yang sebagian besar hanya sekitar 0-3%. Ini bukan semata-mata akibat gaya kepemimpinan Joko Widodo yang lambat merespon dan menunjukkan kurangnya pemikiran strategis, seperti yang banyak dikemukakan. Kegagalan Indonesia disebut meliputi keengganan pemerintah untuk memberikan jaminan sosial kepada mereka yang membutuhkan. Dugaan penggunaan dana bantuan COVID-19, sedikit akuntabilitas dalam kaitannya dengan penanganan, serta penggunaan terkait COVID-19. Selain itu, elit politik bisnis menggunakan krisis sebagai sebuah kesempatan untuk mengeluarkan banyak undang-undang kontroversial yang diusulkan, di mana memberikan lebih banyak kekuatan kepada negara, membuka jalan bagi penjarahan lebih lanjut sumber daya negara. Keengganan untuk memberikan jaminan sosial kepada mereka yang membutuhkan. Pada 30 Maret, Presiden Jokowi mengumumkan PSBB atau pembatasan sosial skala besar yang akan digabungkan dengan kebijakan darurat sipil untuk memberlakukan kuncian memperlambat penyebaran COVID-19. Meskipun darurat sipil belum secara resmi diberlakukan, tetap menjadi pilihan bagi pemerintah jika yakin status PSBB yang ada tidak berfungsi dengan cukup baik. Menyatakan darurat sipil sangat meningkatkan kekuatan pemerintah dan menunda aturan normal. Kelompok-kelompok advokasi takut. Penyalahgunaan kekuasaan berpendapat bahwa status darurat sipil tidak diperlukan dan bahwa undang-undang tentang mitigasi bencana dan karantina kesehatan itu sudah cukup. Motif pemerintah terlihat mencurigakan karena berdasarkan undang-undang karantina kesehatan yang ada, dengan menerapkan karantina teritorial atau lockdown, pemerintah pusat harus menyerahkan pembayaran jaminan sosial. Namun tidak ada kewajiban seperti itu pada pemerintah ketika PSBB diterapkan, atau jika status darurat sipil berlaku. Selain itu, klaim pemerintah bahwa mereka telah meningkatkan pengeluaran untuk orang miskin karena COVID-19 menyesatkan. Jokowi telah mengatakan bahwa jaring pengaman sosialnya senilai 7,9 miliar US dollar atau 110 triliun rupiah. Dan yang termasuk program harapan keluarga, program makanan pokok, kartu prakerja dan listrik gratis, mewakili peningkatan bantuan untuk keluarga miskin sebagai bagian dari tanggapan terkait COVID. Jokowi mengklaim pada 31 Maret bahwa pemerintah telah meningkatkan jumlah penerima. Jokowi mengklaim pada 31 Maret bahwa pemerintah telah meningkatkan jumlah penerima program PKH dari 9,2 juta menjadi 10 juta rumah tangga. Namun, lebih dari sebulan sebelumnya ketika pemerintah masih mengklaim Indonesia tidak memiliki kasus COVID-19,
Kemensos membuat pernyataan yang sangat mirip tentang angka PKH, bahwa anggaran untuk PKH ditargetkan pada rumah tangga miskin dengan anak-anak dan atau wanita hamil telah meningkat sebesar 25%. Klaim Jokowi tentang pengeluaran ekstra dalam penanganan COVID-19 itu menyesatkan, dan kemungkinan dimaksudkan untuk meningkatkan popularitasnya di tengah kekecewaan publik dalam menangani wabah. Alih pemerintah dengan konflik kepentingan. Setidaknya saat itu 2 anggota staf khusus presiden diketahui telah terlibat dalam konflik kepentingan antara peran publik mereka dengan kepentingan pribadi sehubungan dana bantuan COVID-19. Salah satu program pemerintah yang menyediakan pelatihan online untuk para pekerja diberhentikan di tengah pandemi. Misalnya, telah menunjuk sebuah perusahaan rintisan pendidikan Ruang Guru, di mana CEO-nya adalah staf kepresidenan Adamas Belfasyah Devara. Penunjukan Ruang Guru dilakukan tanpa proses penawaran, seperti yang diakui oleh Wakil Menteri untuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rudi Salahuddin. Menolak proses penawaran dengan proyek lebih dari 14.300 US dollar atau sekitar 200 juta rupiah. Namun, Devara telah membela proses tersebut dengan mengatakan bahwa ia tidak berperan dalam pengambilan keputusan apapun untuk penunjukan Ruang Guru. Lebih lanjut, waktu dan konten dari program pelatihan online seperti yang dijalankan oleh program Ruang Guru dicurigai. Ternyata Devara telah mengatakan proses seleksi dan pengimplementasian program itu telah dimulai pada bulan Desember 2019. Staf Presiden lainnya, Andi Taufan Garuda Putra, juga telah dituduh memiliki konflik kepentingan setelah mengirim surat pada Bupati di kop surat pemerintah secara resmi, meminta mereka mendukung program bantuan COVID-19 yang dipimpin oleh perusahaan miliknya, Amarta Microfintech. Kritik terhadap pemerintah ditangkap. Pada 23 April, Raffio Patra, seorang aktivis yang telah kritis terhadap bagaimana pemerintah mengelola wabah, merupakan salah satu contohnya. Politisi menuduhnya memprovokasi kerusuhan nasional melalui siaran WhatsApp. Aktivis HAM ini mengklaim bahwa siaran itu dibuat ketika teleponnya diretas. Mereka mengemukakan bahwa Patra telah secara terbuka mengkritik salah satu staf Jokowi, Billy Mambrasar, karena dugaan konflik kepentingan dalam melaksanakan proyek pemerintah di Papua Barat. Beberapa aktivis percaya bahwa Mambrasar memiliki hubungan dekat dengan Budi Gunawan, Kepala BIN Indonesia. Beberapa orang lain dari berbagai daerah juga telah ditangkap, sebagian besar karena mereka komentar di media sosial sehubungan dengan cara pemerintah menanggapi wabah COVID-19. Amnesty International bahkan telah mencatat bahwa selama masa jabatan pertama Jokowi di tahun 2014 sampai dengan 2019, setidaknya ada 203 investigasi kriminal terhadap mereka yang mengkritik pemerintah. Mengesahkan undang-undang yang tidak terkait selama krisis. Pemerintah Jokowi dan partai-partai yang berkuasa di parlemen telah mengeksploitasi wabah untuk mempercepat pembahasan banyak undang-undang kontroversial yang diusulkan yang dapat membuka jalan bagi pemerintah untuk memperluas kekuasaannya. RUU Cipta Kerja merupakan salah satu rancangan undang-undang yang diprioritaskan oleh parlemen untuk diundangkan selama wabah COVID-19. RUU ini menghapus hukuman pidana bagi bisnis yang melanggar perlindungan lingkungan dan izin bangunan, dan penilaian dampak lingkungan akan dihapus sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin usaha. Sejauh ini, banyak sekali pengamat menghubungkan kegagalan Indonesia menangani wabah COVID-19 karena ketidakmampuan Jokowi dan kurangnya pemikiran strategis. Tapi ini bukan hanya kasus ketidakmampuan. Berfokus pada ketidakmampuan pemerintah mengaburkan sifat tidak liberal Indonesia. Kita perlu melihat masalah di luar gaya kepemimpinan pemerintah saat ini. Tata pemerintahan yang buruk dan kelemahan institusional
telah lama bercokol di Indonesia dan kekacauan dalam menangani wabah ini lebih baik dilihat sebagai konsekuensi dari sistem politik dan ekonomi Indonesia yang tidak liberal.